Pada kesempatan kali ini saya akan melaporkan kegiatan penelitian yang berjalan di tahun pelaksanaan 2025, laporan akhir dengan skema penelitian dosen pemula, hibah dari Departemen Riset Teknologi Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat dari Kementerian Ristek Saintek Dikti, dengan judul adalah Inovasi Pencegahan Dini Penyakit Stroke dengan Deteksi Plak Karotis pada Data Multimodal Berbasis Machine Learning. Dengan ketua saya sendiri, yaitu Dr. Galih Hendro Martono, Master of Engineering, dan anggotanya adalah Dr. Neni Sulistianingsih, MKom. Penelitian ini berjalan di tahun pelaksanaan 2025 dari Universitas Bumi Gora. Yang kita bahas hari ini adalah beberapa poin, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil, luaran, roadmap penelitian, dan kendala penelitian yang dialami selama kegiatan ini. Untuk pendahuluan, stroke merupakan salah satu penyebab kematian dan kecacatan jangka panjang di dunia. Salah satu faktor utamanya adalah carotid artery disease atau CAD, yaitu penyempitan atau penumpukan plak pada arteri karotis yang menghambat aliran darah ke otak. Deteksi dini terhadap pembentukan plak ini menjadi sangat penting untuk mencegah kejadian stroke iskemis. Saat ini, analisis medis terhadap CAD atau carotid artery disease biasanya mengandalkan citra ultrasonografi atau hanya menggunakan data klinis pasien. Namun, belum banyak penelitian yang menggabungkan keduanya secara multimodal. Padahal, citra memberikan informasi anatomi dan morfologi plak, sementara data klinis memberikan konteks risiko psikologi pasien. Tantangannya adalah data yang sangat terbatas serta variasi kualitas citra, sehingga model pembelajaran machine learning sulit untuk terkalibrasi secara baik. Penelitian ini mencoba menjawab gap tersebut dengan membangun kerangka klasifikasi multimodal yang mampu memadukan informasi visual dari ultrasound dan color Doppler sekaligus data klinik pasien. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan prediksi yang lebih kuat, stabil, relevan, dan akurat secara klinis. Jadi penelitian ini menggabungkan dua dataset atau multimodal, yaitu data ultrasonografi dan data riwayat pasien. Selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama adalah mengembangkan model klasifikasi CAD berbasis multimodal, yaitu menggabungkan fitur citra ultrasonografi dan color Doppler dan data klinis pasien. Kedua, mengevaluasi dan membandingkan 3 konfigurasi model, yaitu yang pertama kita evaluasi yang dataset tabular, yang kedua kita evaluasi dataset yang image, lalu kita gabung, yang ketiga adalah kita melakukan evaluasi dan membandingkan gabungan dari data tabular dan image. Jadi ada 3 hal yang dibandingkan dalam penelitian ini. Terus tujuan penelitian lainnya adalah memberikan analisa evaluasi yang komprehensif, tidak hanya akurasi dan F1 score, tetapi juga ROC AUC, PROC, Barrier score, expected calibration error, serta sensitivitas pada sensitivitas tinggi. Biasanya kalau di data mining kita hanya berbicara F1 score, precision, dan recall. Namun pada penelitian ini kita juga menambahkan beberapa evaluasi lainnya. Dengan pendekatan ini diharapkan penelitian ini tidak hanya melihat apakah model mampu mengenali penyakit, tetapi juga seberapa baik model memberikan probabilitas yang dapat dipercaya untuk digunakan dalam konteks medis. Kebaharuan dari penelitian ini adalah yang pertama, di sini kita menggunakan multimodal fusion yang secara sistematis menggabungkan fitur dalam level awal. Kedua, evaluasi pasien dengan membagi grup berdasarkan cutoff-nya, sehingga tidak ada kebocoran identitas antara subset data, suatu hal yang sering terjadi pada dataset kecil. Yang ketiga adalah analisa kalibrasi model
Ini kita gunakan Breer score dan ECE yang tadi disampaikan sebelumnya. Sesuatu yang jarang dilakukan, padahal sangat penting untuk aplikasi klinis. Ini salah satu kebaruan yang kita tawarkan di penelitian ini. Lalu selanjutnya adalah membandingkan 13 classifier klasik pada berbagai konfigurasi unimodal dan multimodal, serta dengan menguji statistik seperti Friedman test dan Bayesian correlated t-test yang memberikan pemahaman lebih kuat terhadap perbedaan signifikan antar model. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membangun model, tetapi juga menyediakan benchmark multimodal yang dapat direproduksi untuk penelitian CAD berbasis ultrasound dan data klinis untuk penelitian selanjutnya. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini atau tahapan penelitiannya itu adalah dimulai dari pengumpulan data. Seperti dilihat di gambar, itu di sini kita menggunakan dua jenis data. Yang pertama adalah data image, yaitu ultrasound dan color Doppler. Terus yang kedua adalah data tabular atau data klinis pasien, riwayat penyakit CAD pasien. Nah, kedua data ini kemudian kita lakukan preprocessing masing-masing. Jadi karena dua tipe data ini berbeda, image, maka kita lakukan preprocessing secara image dan data tabular kita lakukan secara tabular. Jadi dilakukan dua proses pemrosesan yang berbeda. Untuk data citra itu dilakukan pemrosesan dengan mengubah ukuran menjadi 224 kali 224 pixel, lalu dikonversi menjadi tensor. Lalu dilakukan normalisasi menggunakan statistik ImageNet agar sesuai dengan pre-trained CNN. Untuk data tabular sendiri itu dilakukan dengan cara menghapus nilai yang nilainya kosong atau tidak ada bernilai ya. Selanjutnya mengubah data kategorial menjadi one hot encoding atau label encoding. Selanjutnya melakukan normalisasi min-max agar semua fitur berada pada skala yang sama. Ya, tahapannya seperti ini. Dengan tahapan ini, kedua jenis data memiliki struktur dan skala yang siap diproses pada langkah berikutnya. Tahapan selanjutnya adalah fitur ekstraksi. Dalam tahap ini, citra ultrasound tidak dimasukkan langsung ke model, melainkan diproses terlebih dahulu dengan menggunakan CNN pre-trained untuk menghasilkan fitur embedding. Model pre-trained yang digunakan dalam penelitian ini ada beberapa. Yang pertama ada ResNet 18 untuk menghasilkan fitur berdimensi 512, ResNet 50 untuk menghasilkan fitur dimensi 2048, EfficientNet B0 untuk menghasilkan fitur berdimensi 1280. Langkah yang dilakukan untuk model pre-trained ini antara lain mengambil fitur dari layer konvolusi terakhir, lalu mengambil nilai rata-rata fitur per pasien baik untuk B model maupun Doppler, sehingga satu pasien itu memiliki satu vektor representasi. Dan yang terakhir adalah menyimpan fitur sebagai NPI metrik untuk efisiensi pemrosesan. Tahapan ini memungkinkan model selanjutnya menggunakan informasi yang telah dipadatkan dari setiap citra. Nah, selanjutnya itu dilakukan fitur fusion, yaitu menyatukan fitur data citra dan data klinis. Karena penelitian ini kan menggunakan dua jenis data yang berbeda ya, data image dan data tabular. Jadi di sini kita harus menggabungkan kedua dataset tersebut untuk diproses dengan pemodelan selanjutnya. Nah, setelah fitur citra dan tabular tadi siap atau telah di-preprocessing, keduanya digabungkan dengan metode early fusion. Nah, strateginya adalah menggabungkan vektor embedding CNN dan vektor data tabular yang sudah dinormalisasi, lalu menghasilkan satu vektor multimodal per pasien. Hasil fusion inilah yang menjadi masukan ke berbagai model klasifikasi pada tahapan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah tahapan cross validation dan evaluasi. Di sini ada 3 skenario eksperimen. Yang pertama adalah kita proses dataset image, kedua dataset tabular, yang ketiga adalah gabungan antara dataset image dan tabular. Beberapa metode algoritma machine learning itu diterapkan, yaitu seperti random forest, gradient boosting, SVM, MLP, logistic regression, naive bayes, decision tree, AdaPools, Extratis,
Bagging Classifier, LDA, dan KDA. Tujuannya adalah membandingkan model terbaik pada masing-masing skenario. Nah, selanjutnya dilakukan cross validation dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari kehilangan data identitas pasien. Pada penelitian ini digunakan dua jenis cross validation, yaitu grup K-fold dengan K5 dan 10 itu untuk yang data berbasis pasien. Selanjutnya menggunakan stratified K-fold untuk perbandingan tertentu. Setiap fold itu dievaluasi dengan menggunakan berbagai metrik, antara lain akurasi, precision, recall, F1 score, ROC, dan PROC-AP. Selanjutnya ada Breer score, expected calibration error atau ECE, TPR pada sensitivitas 90% untuk mengukur kemampuan deteksi pada ambang rendah false positif. Hasil dari keseluruhan fold kemudian dirata-ratakan dengan menggunakan mean standard deviation serta 95% confidence interval. Nah, tahapan selanjutnya adalah membandingkan hasil penelitian secara statistika. Ini salah satu kebaruan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode statistika yang digunakan adalah Friedman test, Bayesian correlated F-test, dan Posterius HDI. Nah, Friedman-Omdus test itu digunakan untuk membandingkan banyaknya model sekaligus. Lalu Bayesian correlated test itu untuk menganalisa pasangan model. Dan yang terakhir itu menggunakan Posterius HDI untuk melihat interval kepercayaan perbedaan performa. Tahapan ini memastikan bahwa hasil tidak hanya baik secara angka tetapi juga kuat secara statistika. Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah melakukan visualisasi. Seluruh model dan skenario eksperimen dievaluasi melalui cross validation berbasis pasien. Langkah terakhir adalah membuat visualisasi untuk memahami performa model secara lebih mendalam. Setelah seluruh model dan skenario eksperimen dievaluasi melalui cross validation berbasis pasien, langkah terakhir adalah membuat visualisasi untuk memahami performa model secara lebih mendalam. Ada 3 visualisasi yang digunakan pada penelitian ini. Yang pertama adalah ROC curve dan PR curve. ROC curve itu menunjukkan bagaimana kemampuan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif pada berbagai ambang prediksi atau threshold. Manfaatnya dengan menggunakan ROC curve ini adalah kurva ROC adalah memudahkan kita menilai kekuatan diskriminatif model, terutama ketika distribusi kelas relatif seimbang. Kedua adalah nilai ringkasannya adalah AOC itu antara 0 sampai 1. Jadi kalau dia AOC-nya mendekati 1, modelnya itu sangat baik. Sedangkan kalau AOC mendekati 0,5, itu model tidak lebih baik dari tebak acak. Interpretasi dalam konteks CAD penelitian ini, kenapa kita menggunakan ROC adalah untuk menilai apakah model mampu membedakan pasien yang mengalami CAD dengan yang tidak mengalami CAD tanpa memandang threshold tertentu. Nah, selanjutnya visualisasi kedua yaitu dengan menggunakan kurva PR atau precision recall. Itu kurva precision recall itu lebih sensitif terhadap dataset yang tidak seimbang. Dan kebetulan untuk dataset yang digunakan itu adalah dataset yang tidak seimbang datanya, sehingga di sini tepat ketika kita menggunakan PR curve. Nah, mengapa kita menggunakan PR curve itu karena ketika kelas positif jauh lebih sedikit, PR curve atau kurva PR itu akan dapat memperlihatkan performa model yang tidak terlihat dari kurva ROC sebelumnya. Nah, ini cocok untuk skenario presisi medis di mana kesalahan deteksi positif memiliki dampak serius. Interpretasinya, nilai PR kurva ini dalam penelitian CAD ini adalah membantu menilai stabilitas model dalam mengenali pasien yang benar-benar memiliki CAD, terutama ketika jumlah sampel positif sedikit. Yang ketiga yaitu visualisasi yang dilakukan adalah berdasarkan confusion metricnya. Confusion metric itu adalah salah satu visualisasi paling penting dalam melakukan klasifikasi karena menunjukkan prediksi yang benar dan salah secara langsung. Ketika divisualisasikan dengan heat map, warna akan menandakan area dengan jumlah prediksi tertinggi atau salah terbanyak. Nah, mengapa confusion metric heat map ini sangat penting dalam penelitian ini? Yang pertama adalah menunjukkan apakah model bias ke kelas tertentu. Dalam dataset seperti CAD, model cenderung memprediksi kelas negatif lebih sering. Metric heat map
dapat menunjukkan kasus ini secara jelas. Yang kedua, mengungkap masalah sensitivitas. Jika false negatif tinggi, berarti model gagal mendeteksi pasien CAD, kasus berbahaya secara klinis. Yang ketiga adalah evaluasi threshold tambahan. Dalam penelitian ini, confirmation metric dibuat dalam dua kondisi, yaitu default threshold 0,5 dan X-specific threshold yaitu 0,9. Ini membantu melihat bagaimana perilaku model berubah saat menuntut spesifitas tinggi untuk mencegah banyak false positif. Nah, selanjutnya visualisasi adalah top model selection per k-value. Dalam penelitian ini digunakan huruf k-fold dengan variasi k-nya 5 sampai dengan 10 untuk mengevaluasi stabilitas model. Nah, di sini kita memilih model yang terbaik dari setiap k. Mengapa? Karena setiap k itu akan menghasilkan performa berbeda karena pembagian pasien ke dalam fold yang berbeda. Jadi k itu kan dibagi-bagi. Nah, kita memilih mana yang terbaik. Misalkan jika k-nya 5, model tertentu seperti KDE atau SVM mungkin yang terbaik. Tapi jika nilainya k-nya 10, bisa jadi LDA atau metode gradient boost bisa menampilkan lebih baik. Nah, mengapa mencari model terbaik ini sangat penting dalam penelitian ini? Yang pertama adalah mengukur stabilitas model terhadap variasi data. Jika suatu model selalu unggul pada nilai suatu K, berarti model tersebut lebih stabil dan tidak sensitif terhadap pembagian data. Kedua, menilai generalisasi pada dataset kecil. Karena data pasien yang berbentuk tabular yang digunakan penelitian ini kecil, itu variasi K-fold-nya sangat mempengaruhi hasil. Karena data yang kecil dibagi 5 atau 10 pun akan menjadi sangat kecil. Nah, itu akan mempengaruhi hasilnya. Sehingga visualisasi model terbaik per K itu membantu mengidentifikasi model mana yang performanya konsisten dan model mana yang rentan terhadap perubahan drastis. Yang ketiga adalah membantu pemilihan model final. Peneliti dapat memilih model yang tidak hanya akurasi tinggi, tetapi juga stabil, kalibrasinya baik, dan dapat diandalkan pada berbagai skenario K. Secara keseluruhan, gambar ini merangkum alur lengkap penelitian, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, ekstrak fitur dengan CNN, penggabungan multimodal, klasifikasi dengan 13 model machine learning, hingga evaluasi mendalam dengan validasi berbasis pasien dan analisis statistik yang ketat. Proses ini dirancang untuk menghasilkan benchmark yang kuat dan dapat dipercaya dalam klasifikasi penyakit karotis berbasis data model. Nah, ini adalah hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Berdasarkan tabel yang kedua ini, itu kita dapat lihat performa model pada berbagai konfigurasi menunjukkan pola yang cukup beragam, terutama akibat dataset yang kecil dan distribusi kelas yang tidak seimbang. Dari sisi akurasi, nilai confidence interval yang lebar, misalkan 0,35 sampai 0,9, itu menggambarkan bahwa performa antar fold sangat bervariasi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil prediksi sangat sensitif terhadap pembagian data berdasarkan pasien. Meskipun demikian, beberapa model mampu mencapai akurasi mendekati 1 pada fold tertentu, tetapi stabilitas keseluruhan tetap rendah. Dari metrik precision recall, sebagian besar model menunjukkan nilai rata-rata 0,683 sampai 0,689 dengan standar defisiensi yang besar. Ini mencerminkan inkonsistensi dalam mengenali kelas positif atau CAD. Hal ini diperkuat oleh adanya F1 score yang berada di sekitar 0,678 sampai 0,75 yang mengidentifikasikan bahwa meskipun model mampu memberikan prediksi benar pada sebagian kasus, kemampuan konsisten dalam mendeteksi pasien yang benar-benar mengalami CAD masih lemah. Variabilitas yang tinggi pada recall juga menunjukkan bahwa beberapa model sering gagal menangkap kasus positif, sehingga potensi kesalahan false negatif cukup besar. Nilai AUC juga memperlihatkan ketidakstabilan performa. Beberapa model menampilkan nilai AUC sangat tinggi, seperti 0,75, sementara sebagian lainnya berada pada 0 atau 0,25. Ini berarti bahwa sejumlah fault model bahkan tidak mampu membedakan antara kelas positif dan negatif secara lebih baik. Nah, selanjutnya confidence interval AUC yang sempit, misalkan 0,75, muncul karena stabilitas performa yang baik, melainkan karena model secara konsisten gagal
pada seluruh fault. Akibatnya karena datanya kecil, PRAUC juga menunjukkan nilai yang rendah, yaitu 0,67 sampai 0,3 dengan standar deviasi besar. Ini menegaskan bahwa kemampuan model dalam mengidentifikasi kelas positif pada kondisi data yang tidak seimbang masih sangat terbatas. Dengan precision recall AUC yang rendah, dapat disimpulkan bahwa meskipun model dapat mencapai nilai akurasi yang cukup tinggi, kemampuan mempertahankan presisi dan recall secara bersamaan pada kasus-kasus positif yang jarang masih menjadi tantangan. Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa mayoritas model mengalami kesulitan dalam mencapai performa yang stabil dan andal untuk prediksi CAD. Variasi yang tinggi antar fault menandakan bahwa sampel pasien yang sedikit menyebabkan model tidak dapat menangkap pola generalisasi secara pasien. Hasil ini sekaligus menegaskan pentingnya peningkatan jumlah data, teknik kalibrasi yang lebih baik, serta pendekatan multimodal dan metodologi validasi yang lebih kuat untuk menghasilkan model diagnostis yang lebih akurat dan dapat diandalkan. Nah, selanjutnya di tabel 3 ini adalah perbandingan antara Bayesian t-test. Nah, hasil pengujian Bayesian t-test pada tabel 3 ini memberikan gambaran mengenai perbedaan performa antara berbagai konfigurasi model, baik secara tabular, data image ya, dan data yang digabungkan dengan menggunakan ResNet 18, ResNet 50, EfficientNet maupun model lainnya. Nah, nilai mean difference menunjukkan selisih rata-rata performa antara model, sedangkan 95% HDI menunjukkan rentang nilai yang paling mungkin menggambarkan perbedaan tersebut. Jika rentang HDI mencakup angka 0, maka perbedaan dianggap tidak cukup kuat atau tidak kredibel secara statistik. Secara umum, hampir seluruh perbandingan antara model tabular dan model berbasis citra maupun gabungan menghasilkan HDI yang melewati angka 0. Hal ini menunjukkan bahwa performa ketiganya relatif setara dan tidak ada perbedaan yang benar-benar signifikan. Contohnya, perbandingan antara tabular dengan image menggunakan ResNet 18 itu memiliki HDI antara min 0,124 hingga 0,104, yang berarti performanya secara statistika tidak berbeda secara meyakinkan. Pola yang sama juga terlihat pada perbandingan data tabular dan ResNet 50. Ini ya, tabular dan ResNet 50 itu tidak jauh berbeda. Hal ini membuktikan bahwa model berbasis tabular menunjukkan performa yang stabil dan tidak kalah dengan model citra maupun model multimodal. Namun terdapat satu pengecualian yang penting. Perbandingan image ResNet 18 dengan image ResNet 50 menunjukkan mean difference min 0,123 dengan HDI antara 0,23 sama min 0,04. Dan nilai ini tidak melewati angka 0. Artinya, perbedaan performa kedua model ini bersifat kredibel, sehingga dapat disimpulkan bahwa ResNet 50 memberikan performa yang sedikit lebih baik daripada ResNet 18 dalam menghasilkan fitur citra untuk klasifikasi arteri karotis. Nah, selanjutnya dari gambar ketiga, ini ada gambar perbandingan antara ResNet 18 sama ResNet 50 sebagai contoh ya. Dari tabel 3 ini kita akan mencoba ngambil ResNet 18 dan ResNet 50. Visualisasi distribusi posterius perbedaan mean antara ResNet 18 dan ResNet 50 menunjukkan bentuk kurva densitas yang memusat di sekitar min 0,12. Ini berarti bahwa secara rata-rata ResNet 50 memiliki performa sekitar 0,12 poin lebih tinggi dibandingkan ResNet 18. Yang paling penting, 95% HDI menunjukkan berada pada rentang min 0,23 hingga hampir 0. Dan seluruh rentang tersebut berada di area negatif sebelum mendekati nilai 0. Interpretasi utamanya adalah bahwa terdapat probabilitas yang sangat tinggi bahwa ResNet 50 memang benar-benar lebih baik daripada ResNet 18 dalam mengekstraksi fitur dari citra ultrasound dan color Doppler. Walaupun margin perbedaannya tidak terlalu besar, HDI yang tidak melampaui nilai positif menunjukkan bahwa perbedaan performa ini kredibel secara Bayesian dan bukan kebetulan akibat sampel kecil atau variabilitas fault cross validation. Hal ini memberikan justifikasi bahwa jaringan yang lebih dalam seperti ResNet 50 itu mampu menangkap informasi spasial dan struktur yang lebih kaya dibandingkan ResNet 18.
meskipun dampaknya tetap terbatas karena dataset yang digunakan kecil. Nah, itu adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan selama 1 tahun berjalan di tahun 2025 ini. Adapun luaran dari penelitian ini adalah sebuah artikel publikasi yang berjudul A Comparative Study with Patient with Cross-Validation and Fusion of Ultrasound Image Feature and Clinical Tabular Data for Carotid Artery Disease Klasifikasi, yang dipublikasikan pada jurnal IAENG International Journal of Computer Science (IJCS). Itu setara dengan Q3. Nah, adapun peta jalan penelitian ini sebelumnya pernah ada ya penelitian di tahun 2024 yang angkat tentang stroke, waktu itu dengan menggunakan machine learning dan XAI. XAI yang digunakan adalah SAP ya. Nah, sedangkan di tahun 2025 itu menggunakan klasifikasi CAD untuk dataset yang multimodal yang sekarang berjalan. Nah, dari sini bisa diketahui bahwa kedepannya penelitian ini masih bisa dikembangkan, seperti menggabungkan multimodal dengan XAI, lalu melakukan fine tuning serta membuat prototipe dari sistem AI untuk memprediksi penyakit stroke. Adapun kendala yang dialami dalam penelitian ini adalah jumlah data terbatas. Seperti pada data tabular itu hanya terdiri dari 18 pasien. Nah, ini yang mempengaruhi stabilitas dari model. Selain itu, variasi kualitas citra ultrasonografi juga sulit untuk mengekstraksi fitur yang konsisten. Kendala lainnya adalah penggabungan multimodal belum optimal karena performanya masih di bawah baseline tabular. Terus kendala selanjutnya adalah kebutuhan komputasi tinggi. Ini membuat atau memperlambat proses training dan eksperimen. Jadi dalam pelaksanaan ini komputer yang digunakan itu kurang mendukung untuk pelatihannya dan pemodelannya. Itu yang menjadi kendala dalam kegiatan penelitian ini. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan data multimodal dapat meningkatkan kalibrasi, tetapi belum cukup kuat untuk mengungguli model tabular. Kedua, model klinis tetap menjadi prediktor paling dominan untuk CAD pada dataset kecil. Yang ketiga, diperlukan data yang lebih besar, mekanisme fusion yang lebih canggih seperti attention based fusion, dan fokus pada area spesifik plak melalui segmentasi untuk meningkatkan performa dan relevansi klinis. Mungkin demikian presentasi dari penelitian yang berjalan di tahun 2025 ini. Terima kasih atas